pertanyaan your kingdom come ya. Ini saya baca ya. Ini adalah 123, jadi hari ini kita satu pertanyaan saja. Apa doa yang kedua? Ini jawabannya adalah datanglah kerajaanmu ya. Terus kemudian artinya apa ini? Arti daripada second petition atau permohonan kedua ini apa? Yaitu artinya perintahlah kami melalui firman dan rohmu sedemikian sehingga kami makin lama makin tunduk kepadamu. Nah, saudara kalau masih ingat, ini ada kemiripan yang dekat sekali ya dengan pembahasan Christ Threefold Office, jabatan rangkap 3 dari Kristus, yaitu salah satunya kan membicarakan tentang raja. Nah, kalau sudah membaca kembali pertanyaan yang berkaitan dengan Christ Threefold Office itu, saudara akan mendapati bahwa juga di sana, waktu bicara tentang kerajaan Kristus, ini ya, ada kaitan dengan pemerintahan Kristus melalui atau oleh atau dengan firman dan rohnya. Kristus itu memerintah dengan firman dan rohnya. Jadi ini bicara tentang spiritual kingdom ya. Bukan kingdom seperti yang ada di dalam dunia ini, itu kingdom di dalam dunia ini, kerajaan di dunia ini diperintah oleh military power misalnya ya, oleh kuasa militer, oleh tangan besi. Yesus mengatakan seperti itu ya, dan kekerasan tidak jarang. Tapi waktu kita melihat pemerintahan Kristus itu adalah pemerintahan melalui firman dan roh. Ya. Jadi saudara di sini melihat bahwa di dalam agama Kristen, kalau saudara mengerti prinsip ini ya, sebetulnya itu kita nggak ada tempat itu untuk melakukan kekerasan di dalam hal ini ya. Kekerasan, apalagi kekerasan untuk menjajah dan sebagainya, ini bayang-bayang masa lampau ya. Khususnya di dalam perspektif negara dunia ketiga seringkali menjadi kesulitan karena kekristenan itu seringkali dikaitkan dengan kolonialisme dan seterusnya. Itu kita percaya adalah satu kesalahan di dalam masa lampau ya, karena orang mencampur adukkan antara kuasa militer dengan kerajaan Allah. Tapi kalau sudah melihat di dalam pengajaran Alkitab ya, seperti yang juga dimengerti di dalam Katekismus Heidelberg di sini, pemerintahannya itu bukan pemerintahan tangan besi. Ini bukan pemerintahan dengan kuasa militer, ini juga bukan pemerintahan dengan kuasa finansial atau apa gitu ya. Tapi ini adalah pemerintahan melalui atau oleh firman dan roh. Nah, gereja itu memang nggak identik dengan kerajaan Allah ya. Kita jelas di dalam bagian, meskipun itu nggak bisa kita pisahkan gitu antara kerajaan Allah dan gereja. Nanti kita akan bahas juga di dalam bagian ini ya. Gereja di dalam hal ini waktu dikatakan menyatakan kehadiran kerajaan Allah, itu juga menyatakannya melalui firman dan roh ya. Jadi gereja itu katakanlah berbagian di dalam ini ya, pengharapan datangnya kerajaan Allah itu karena gereja menyatakan pemerintahan Kristus melalui firman dan roh. Ini penting sekali konsep ini ya. Sebenarnya kalau tidak, kita bisa kacau gitu. Kita pikir gereja itu menyatakan kedatangan kerajaan Allah dengan dengan gedung yang besar lah, dengan memiliki negara-negara yang teokrasi Kristen dan sebagainya gitu ya. Itu semua nggak cocok dengan gambaran ini ya, your kingdom come seperti yang dimengerti oleh penulis-penulis Katekismus Heidelberg. Jadi saudara perhatikan ya prinsip ini, pemerintahan Kristus itu waktu hadir, dia hadir melalui firman Kristus dan rohnya, roh Kristus ya. Nah, saudara perhatikan juga, terus kemudian Kristus memerintah dengan firman dan rohnya, lalu kemudian more and more, kita ini makin lama makin tunduk, makin submit ya, makin taat kepadanya. Ya, saudara perhatikan ya, ini bukan sesuatu yang taken for granted gitu. Ada orang menghayati kerajaan Kristus ya, Kristus itu raja, lalu terus kemudian dikaitkan kita ini apa? Ya, kita juga akan hidup karena kita percaya kepada Kristus. Kita memiliki fasilitas-fasilitas royal gitu, fasilitas kerajaan. Ini ngawur sekali gambaran seperti ini gitu ya. Ini sangat kanak-kanak dan nggak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab gitu. Kalau sudah melihat di sini ya, waktu kita menyebut Yesus itu sebagai raja, dia raja, kita adalah hamba. Kita sudah pernah bahas ya bagian ini ya. Demikian juga kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, your kingdom come, kerajaanmu datang, itu maksudnya apa? Biarlah kita ini hari demi hari ya, bukan makin lama makin bisa menikmati fasilitas kerajaan, bukan, tapi kita ini makin lama makin tunduk kepadamu. Karena Yesus adalah raja, maka kita diundang untuk taat kepadanya.
Ada kekristenan yang hostile sekali ya dengan ini ya, semacam kekristenan, tapi kita percaya itu pasti bukan kekristenan. Hostile terhadap kata-kata taat, kata-kata tunduk, ya, kata-kata submit dan sebagainya. Mereka bilang ini katanya mentalitas Buddha gitu. Mentalitas Buddha saya katanya. Karena kita kalau betul-betul menghayati ini ya kerajaan Allah itu berarti kita urusannya bukan dengan ketaatan. Karena ketaatan itu berarti urusan dengan Buddha. Ini penyelewengan ya, penyelewengan gitu. Sebetulnya ironis ya, mereka yang merasa dirinya ya itu sebagai ahli waris dan feeling entitled ya untuk memiliki fasilitas-fasilitas di dalam kehidupan itu justru adalah anak yang terhilang kalau saudara membaca di dalam ini, di dalam cerita perumpamaan itu ya, prodigal son. Menghayati ya, justru menghayati diri sebagai ahli waris dan entitled ya, merasa berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas ya. Itulah ciri khas anak-anak yang terhilang sebetulnya gitu. Tapi sudah membaca di dalam cerita yang sama ya, di dalam sosok yang sama, justru waktu dia sadar bahwa dia itu sudah berdosa di hadapan Bapaknya, dan kemudian dia mengatakan ya, aku ini tidak layak disebut menjadi anak ya, jadi anak, jadikanlah aku ini sebagai budak saja gitu yang bekerja ya sebagai hamba. Justru malah di situ dia mengerti ya itu apa pemosisiannya dengan benar. Nah ini sesuatu yang paradoks ya, waktu orang merasa dirinya adalah ahli waris dan bukan, maksudnya begini saya juga nggak mau disalah mengerti ya. Memang kita pada mengajarkan kita ini ahli waris, betul, itu bukan pengajaran manusia ya. Tapi ini loh, saya feeling entitled itu tadi ya, merasa berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas royal dan sebagainya. Ini masalah ini gambaran seperti ini ya. Akhirnya ya terhilang gitu. Tapi justru waktu dia itu sadar, dia itu tidak layak disebutkan anak ya. Jadi dia cukup saja dengan menjadi hamba, dengan menjadi budak. Justru di situ dia dipulihkan ya, keanaakannya itu, sonship-nya itu dipulihkan. Ini sesuatu yang sifatnya paradoks ya kalau sudah membaca di dalam perumpamaan tersebut. Nah, sekali lagi saya kembali kepada ini ya, apa yang dibahas di pertanyaan 123, sudah melihat di sini ya, perintahlah kami ya, melalui firman dan rohmu sedemikian, sehingga kami makin lama makin tunduk kepadamu. Orang yang mengerti kerajaan Allah, orang yang mengerti visi kerajaan Allah, itu hidupnya itu makin lama makin submit kepada Tuhan. Bukan makin lama makin nggak bisa diatur, bukan. Bukan makin lama makin independen gitu ya. Kita di dalam cerita dunia kan narasinya kan seringkali seperti itu ya. Ini yang saya percaya juga bikin orang jadi agak sulit ya mengerti firman Tuhan karena jadi terbalik gitu. Maksudnya begini, orang yang masih baru kerja gitu ya, terus dikatakan ya sudahlah kita inilah jadi pegawainya orang dulu gitu kan ya, pegawainya orang dulu, diperintah-perintah gitu ya, kita mesti takluk, ada bos di atas, gitu. Nggak apa-apa lah baru kerja. Itu pengalaman dimarah-marahin gitu ya, itu penting untuk pembentukan gitu kan ya. Tapi nanti suatu saat gitu ya, orang harus bisa jadi entrepreneur gitu kan. Orang lain yang mesti kerja kepada kita, orang yang takluk kepada kita gitu. Kita yang perintah-perintah orang lain gitu. Tadinya kita diperintah-perintah ya, tapi waktu kita menjadi dewasa ya secara finansial, secara keuangan dan sebagainya, secara pekerjaan kita menjadi lebih dewasa gitu ya. Apa yang kita harapkan? Ya, saya jadi bos dong. Masa jadi pegawai terus gitu misalnya. Kita mesti yang jadi bos dong. Kita jadi bos, orang lain taat kepada kita gitu. Nah, ini saya percaya ini termasuk narasi seperti ini ya. Membuat banyak orang itu sulit mengerti kerajaan Allah gitu. Saya bukan berarti mengatakan terus kalau begitu yang benar sebagai orang Kristen ya jadilah pegawai seumur hidup. Bukan itu ya. Ini kita nggak ada waktu untuk bahas bagian ini. Lain kali saja gitu. Atau mungkin ya sudah coba tanya di pertanyaan kalau memang ada isu gitu. Cuma poin saya adalah dengan kita menjalankan narasi yang nggak dihayati secara benar seperti ini ya, akhirnya kita pikir di dalam kehidupan Kristen itu ya, makin lama kita itu makin ini gitu, makin sovereign juga, makin berdaulat. Tadinya masih kecil tuh agak goblok gitu ya, misalnya taat, apa-apa bergantung kepada Tuhan. Nanti kalau sudah makin matang, makin nggak bergantung. Sedikit-sedikit kok bergantung kepada Tuhan, sedikit-sedikit kok berdoa kepada Tuhan. Cengeng itu gitu misalnya ya. Akhirnya kacau, Alkitab itu mengajarkan semakin kita dewasa, semakin kita itu submit. Sudah masih ingat ya ini apa Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus ya. Waktu muda kamu berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Waktu engkau muda kamu berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Waktu engkau tua ya, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Nubuatan Yesus salahkah itu?
Atau Petrus mengalami kemunduran di dalam kehidupannya? Tidak, saudara, tidak. Petrus justru makin matang rohaninya gitu. Tapi apa itu kematangan rohani? Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Waktu muda kamu seenaknya sendiri, saya paraphrase ya, ini saya nggak bicara Petrus tadi ya, saya paraphrase dalam bahasa kita. Waktu muda kita, saudara dan saya ini jalan seenaknya sendiri, nggak bisa diatur, nggak bisa submit, gitu ya, semaunya sendiri. Itu waktu kita masih muda. Waktu kita matang, waktu kita mengikut Tuhan, semakin kita mengikut Tuhan ya, semakin kita ini submit kepada Tuhan. Semakin kita ini bisa rendah hati, semakin kita bergantung. Semakin kita ini bisa diatur, dan itulah your kingdom come. Jauh daripada mentalitas Buddha, bukan. Ini adalah mentalitas seorang anak yang mengerti ya bahwa bapaknya itu adalah bapak yang baik, ya, bukan memperlakukan dia sebagai Buddha. Ini adalah ketaatan seorang anak, ini bukan ketaatan seorang Buddha, ya. Ini bukan servile obedience, ya, bukan servile submission, tapi ini filial submission. Ini adalah ketaatan seorang anak. Ada beda, seorang anak yang taat kepada bapaknya dengan seorang budak yang taat kepada tuannya. Tentu saja ada beda. Tapi mereka yang terus kemudian ini ya traumatis dengan kehidupan yang diperbudak ya, padahal sebenarnya yang perbudak itu siapa sih? Yang perbudak dosa. Orang sudah ini ya apa itu diperbudak oleh dosa, nggak bisa keluar daripada keadaan seperti itu, lalu terus kemudian mencari apa ini namanya sovereignty, mencari kedaulatan, mencari satu keadaan di mana dia nggak usah taat kepada siapapun, ya itu tetap di dalam bondage of sin, berarti gitu, tetap terikat oleh dosa sebetulnya gitu. Manusia itu betul-betul bebas waktu dia bisa submit kepada Tuhan. Sekali lagi manusia itu betul-betul bebas waktu dia bisa menundukkan diri kepada Allah. Nah, ini adalah narasi kerajaan Allah, narasi kerajaan. Tetapi setan merubah narasi ini gitu. Setan merubah narasi ini dengan mengatakan kalimat bahwa kamu kok mau sih digoblok-goblokin Tuhan seperti itu. Masa taat. Kamu mesti klaim dong, kamu mesti tahu fasilitas hidupmu apa kalau percaya kepada Yesus Kristus. Kamu itu dapatnya apa gitu ya. Kamu itu entitled untuk mendapatkan apa, kamu mesti tahu ya. Setan merubah narasi itu, Setan menggantikan dengan narasi yang sama sekali lain, bukan bicara tentang ketaatan, dan ketaatan dianggap sebagai sesuatu yang sangat negatif di sini. Padahal kalau sudah membaca di dalam Alkitab ini jelas sekali. Kita membaca beberapa ayat ya, Mazmur 119. Mazmur 119 saya membaca saudara bisa membuka bersama dengan saya Mazmur 119 ya. Ini ada Mazmur tentang Torah seperti kita tahu ya. Ayat yang kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Ya, ini adalah satu permohonan yang rendah hati ya. Dari kekuatan sendiri, pemazmur itu tahu bahwa dia nggak bisa taat kepada ketetapan Tuhan ya. Maka dia minta kepada Tuhan, dia memohon kekuatan anugerah belas kasihan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa taat kepada ketetapan Tuhan. Seperti saudara membaca di sini ya. Supaya dia bisa berpegang pada ketetapan Tuhan. Ini adalah doa seorang yang mengerti isi hati Tuhan ya. Yang tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri dia nggak bisa taat kepada Tuhan. Dan dia minta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Sehingga dia bisa berpegang kepada ketetapannya. Kita membaca 143 masih di dalam Mazmur, Mazmur 143. Mari kita membaca bagian ini, ayat yang ke-10 ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Sekali lagi, waktu kita kanak-kanak ya kita minta Tuhan melakukan kehendak kita gitu. Ya memang kanak-kanak ya. Ya, saya percaya ini ya waktu kita kecil kan kita ini ya apa ini namanya jalan ceritanya dalam hal ini narasinya mirip lah ya. Anak yang masih kecil itu kita karena dia belum bisa terlalu mengerti gitu ya. Kita juga bisa mengabulkan permintaannya. Asal tentu saja permintaannya itu bukan permintaan yang ini ya, yang bahaya, yang menghancurkan dia, yang bisa berisiko fatal dan sebagainya. Dia minta apa kita bisa kasih gitu ya. Memang dia anak-anak gitu. Tapi saudara tahu kan ya, seorang orang tua yang baik waktu anaknya itu tumbuh, kita nggak bisa terus waktu dia itu minta apapun kita selalu kasih gitu ya. Itu jadi spoil, jadi rusak anak itu gitu. Kita tahu kan ya.
Kita nggak berharap kan saya punya anak seperti itu ya. Setiap kali dia mau apa kita kasih, kita kasih. Umurnya sih 22 gitu ya. Tapi waktu dia minta dia nggak dapat, terus dia throwing tantrum gitu misalnya ya. Kakinya digini-giniin gitu ya. Wah ini lucu sekali saya. Di dalam keadaan seperti itu ya, orang tua seperti itu nggak mempersiapkan anak tersebut untuk masuk ke dalam society. Karena society nggak selalu mengabulkan permintaan anak itu kan, jelas kan. Dunia ini bukan dunia yang penuh dengan belas kasihan, saya bukan gitu. Dunia yang terus kemudian kita kepingin apa, dunia langsung memberikan gitu, pasti tidak kan. Jadi anak yang dimanja seperti itu saya, yang terus-menerus semua permintaannya, kehendaknya dikabulkan, ya kita tahu itu adalah biasanya yang akan menjadi sampah masyarakat orang-orang seperti itu. Karena jadi orang yang cengeng, jadi orang yang nggak mengerti orang lain, orang yang terus mau dimengerti ya, yang kehendaknya harus selalu dituruti gitu ya, ya spoil itu namanya saya. Ini namanya anak yang rusak ini namanya gitu. Lalu terus coba kita pikir bagian ini ya, Tuhan akan memperlakukan kita seperti itu gitu. Sebagai orang tua di atas segala orang tua, sebagai bapak di atas segala bapak. Maksudnya kehendak saudara dan kehendak saya, ya waktu kita minta kepada Tuhan, terus Tuhan, ya karena saya sayang kepadamu, saya harus kasih, saya kasih lagi ya, sesuai dengan kehendakmu. Ya rubah saja sesuai doa Bapa kami nah gitu ya, bukan jadilah kehendakmu, tadi jadilah kehendakmu. Gitu. Jadilah kehendakku maksudnya ya, bukan jadilah kehendakmu, tapi jadilah kehendakku ya, kehendak saudara dan saya gitu. Jadi kacau ini doanya saya. Sudah pasti bukan seperti itu. Maka sudah melihat ya dalam ayat ini ya, perhatikan ayat ke-10 ya. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Sudah perhatikan kalimat sederhana ya. Karena Tuhan itu adalah Allah kita, maka ya kita memohon ya supaya kita ini diajarkan untuk melakukan kehendaknya. Precisely karena dia itu adalah Allah, bukan saudara dan saya yang Allah. Dia yang adalah Allah karena dia adalah Allah. Kita ini yang kekanak-kanaan, yang lebih suka untuk kehendak kita yang dilakukan, yang dijadikan, maka kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan itu mengajarkan kepada kita sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Sudah, kalau kita bertumbuh ya kehidupan kita ini bergerak, ini karakteristiknya itu jelas sekali gitu. Orang yang cengeng itu saya terus-menerus kehendaknya itu harus diperhatikan. Itu orang yang cengeng saya, orang yang cengeng. Tapi kalau kita bertumbuh menjadi dewasa, dia mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa di dalam kehidupannya. Ini dia mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Tapi orang yang cengeng, yang terus-menerus dalam keadaan kekanak-kanaan, terus-menerus selalu mau dimengerti. Dia dan kehendaknya, dan dia dan kehendaknya, dan keinginannya terus di situ saya. Ini orang yang nggak bertumbuh sebetulnya gitu. Dan Tuhan nggak tertarik saya membawa kita ke dalam keadaan yang nggak bertumbuh seperti ini. Tuhan tidak tertarik gitu. Saya bukan mengatakan bahwa nggak ada fase kekanak-kanaan. Setiap kita ini ada fase kekanak-kanaan, saudara, dan saya punya fase kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan di dalam pengertian rohani gitu. Memang kita masih kanak-kanak pada saat itu ya. Tuhan memperlakukan kita itu differently. Tetapi saya seperti Petrus gitu, Tuhan itu memastikan ya apa artinya. Waktu Petrus mengatakan ya, Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Apa sih artinya Petrus mengasihi Tuhan itu apa? Nah ini loh, Tuhan sendiri mengonfirmasikan ya. Tuhan nggak mempermalukan Petrus waktu itu ya, di dalam cerita restorasi itu. Seolah Tuhan mau mengatakan, benar Petrus, memang aku tahu engkau mengasihi aku. Dan di dalam hal apa saya ini? Yaitu bahwa Petrus ya akan mati martir bagi Tuhan. Ya. Sudah mengerti ya prinsip ini ya? Apa artinya kalau kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan gitu. Aku mengasihi Tuhan itu berarti aku taat kepada kehendak Tuhan. Aku mengerti ya kehendak Tuhan dan mau melakukan. Itu artinya kita mengasihi Dia. Tapi orang yang terus balik lagi ya saya, dia narasi terus mau dicintai, dikasihi, diperhatikan, kehendaknya dikabulkan dan sebagainya. Ini nggak bertumbuh saya kehidupannya. Nggak ada cinta kasih kepada Tuhan, jangan-jangan gitu. Dia cinta kasihnya terus kepada dirinya sendiri, jadi nggak bertumbuh. Saya mau sampai kapan saya kayak begini terus ya? Saya bukan mengatakan Tuhan itu nggak mencintai kita. Tuhan itu mencintai kita. Ya. Tuhan sangat mencintai kita. Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib, ya, menebus kita. Dan ini nggak mungkin sesuatu yang kita bisa keluar dari diri kita sendiri, dari dengan kekuatan kita sendiri, ya. Keluar daripada kuasa dosa. Nggak mungkin, saya. Cuma Tuhan yang bisa memberikan itu. Gitu. Dan kita mesti bersyukur untuk hal ini ya. Dan Alkitab mengatakan apa sih yang akan ditahan gitu. Karena ini yang paling berharga pun sudah diserahkan kepada kita, diserahkan bagi kita. Mau ada apa lagi yang boleh ditahan oleh Tuhan gitu.
Tapi kita terus berpikir mengharapkan kehendak kita ya. Hati-hati di dalam keadaan ini ya Pak, pengajaran atau gereja atau kekristenan ya yang terus mengajarkan saudara di dalam keadaan nggak bertumbuh seperti ini ya. Ini adalah satu kerugian ya di dalam narasi kerajaan Allah. Kalau sudah melihat di sini, semakin seorang bertumbuh, semakin dia itu mengerti kehendak Tuhan. Saya baca sekali lagi ya ayat ini ya, 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kenapa perlu minta doa diajar melakukan kehendak Tuhan? Karena kita ini memang nggak terdidik melakukan kehendak Tuhan. Kita ini sangat biasa mau Tuhan yang melakukan kehendak kita. Makanya ini sangat realistis ayat ini mengatakan, Tuhan ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya. Dan jangan terus engkau terus melakukan kehendak-Ku. Itu fase seperti itu ya, hopefully sudah lewat. Terjadilah kehendak-Ku gitu ya. Oh Tuhan tolonglah terjadilah kehendak-Ku gitu ya. Itu fase itu sudah lewat harusnya ya. Karena kita ini sudah umur berapa, soalnya kita ini sudah usianya berapa gitu ya. Ini kalau sudah di medsos itu ya ada. Saya sih jarang ya iseng-iseng kayak begini saya, karena dia akan ambil semua data kita, tuh isi-isi gitu ya. Ini apa namanya itu sebetulnya mental age-mu itu berapa gitu ya. Usia mentalmu itu berapa gitu. Ada orang mungkin umurnya 50, usia mentalnya 17. Ya ini gimana sih? Usianya 50, mental age-nya ternyata 17 gitu. Ya, ngambek kalau kehendaknya nggak terjadi, ngambek ya gitu ya, throwing tantrum dan sebagainya. Ini lucu sekali gitu. Nggak cocok ya. Ini apa physical age-nya umur berapa, mental age-nya ternyata masih umur berapa. Kenapa ada keadaan seperti ini? Ya nggak bertumbuh dia di dalam Tuhan, dia nggak bertumbuh. Maka ini narasi kerajaan Allah ini ya seharusnya membawa kita kepada pertumbuhan yang sehat seperti ini. Nggak lucu orang kalau sudah umurnya itu 60 tapi ternyata sikapnya masih kayak anak umur 11 gitu misalnya. Nggak lucu tuh, nggak ada yang lucu di situ gitu. Kita minta kepada Tuhan ya dalam hal ini ya supaya kita ini bertumbuh. Dan apa artinya bertumbuh? Ya ini makin lama makin submit, makin lama kita bisa makin bergantung kepada Tuhan, makin lama kita bisa makin peka ya. Tuhan itu keinginannya apa ya? Tuhan itu ingin apa gitu. Anak yang mateng itu ya sudah tahu ya ini ya, anak yang mateng itu mulai dia memikirkan orang tuanya. Ya kita tahu anak itu mulai mateng, tapi anak yang kekanak-kanakan kita tahu terus memikirkan dirinya sendiri. Dan terus pikir diri sendiri. Orang tua harus selalu mengerti dia dan sebagainya. Ini anak yang nggak matang, yang nggak bertumbuh saya dalam hal ini. Gitu. Sama ya, kita di dalam hal ini ada kemiripan gitu dengan narasi ini. Yang kedua, saya waktu sudah membaca, preserve your church and make it grow ya. Atau dalam bahasa Indonesia di sini pelihara dan kembangkanlah gerejamu ya. Tadi kita mengatakan memang kerajaan Allah itu tidak identik dengan gereja ya. Apalagi menyamakan gereja kita sendiri dengan kerajaan Allah. Masalah banget ini visi kayak begini ya. Gereja kita itu bukan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu lebih daripada gereja kita, jelas itu. Tapi bukan tidak ada kaitannya antara gereja ya, especially di sini yang dimaksud preserve your church ini pasti adalah the one holy Catholic Church ya. Ini adalah gereja yang satu itu ya, gereja yang kudus ya, yang universal. Preserve your church, peliharalah gerejamu dan pertumbuhkanlah ya, kembangkanlah. Kalau kita memiliki visi kerajaan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang mencintai gereja. Sekali lagi ya, kalau kita mengerti ya narasi kerajaan Allah, kita memiliki visi kerajaan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang mencintai gereja. Memang pelayanan bukan semuanya di gereja, kita ada pelayanan di dalam masyarakat, ya pelayanan dalam keluarga betul gitu. Tapi orang yang nggak mencintai gereja itu nggak mungkin adalah orang yang mengerti visi kerajaan Allah. Karena apa Karena gereja ini penting. Kita di dalam eklesiologi reform kita berhati-hati untuk tidak mengajarkan eklesiosentrism ya. Eklesiosentrism itu menggeser kursinya Kristus, hati-hati ya. Gereja itu bukan Kristus ya. Gereja itu bukan Kristus. Kristus adalah kepala gereja ya, dan gereja itu bukan kepala di dalam hal ini. Karena yang kepala itu adalah Kristus. Saya pikir ini kalimat mesti jelas. Saya pernah mengkhotbahkan ini waktu bicara ini tentang Yohanes Pembaptis. Pengakuannya sangat sederhana. Pengakuan via negativa, yaitu waktu dia mengatakan, aku bukan Mesias, aku bukan Kristus. Mau di situ kita menjelaskan, gereja mesti belajar kalimat ini
gereja bukan Kristus ya. Kita ini bukan Kristus ya. Pengakuan via negatif ini penting sekali ya. Karena kalau tidak kita jadi confused ya. Kita jadi ecclesiocentris instead of Christ sentris ya. Instead of berpusat kepada Kristus, kita jadi berpusat kepada gereja, dan pelan-pelan ini jadi kacau semua ya. Ini konsep tentang kerajaan Allahnya akan jadi kacau gitu, karena bukan Kristus lagi yang menjadi kepala, tapi gereja, dan gereja celakanya gereja kita sendiri gitu ya, bukan gereja, not even the Holy Catholic Church, bukan, tapi gereja kita sendiri, gereja saudara dan saya gitu. Ini yang menjadi satu pergeseran yang berbahaya ya kalau kita tidak hati-hati. Tetapi yang dikatakan di sini adalah konsep positifnya ya, yaitu bahwa waktu kita merindukan ya datang ke kerajaan Allah, itu berarti kita juga mendoakan ya, gereja Tuhan itu berkembang ya. Karena kerajaan Allah itu berkembang, kerajaan Allah itu apa ya istilahnya, diperluas gitu. Kerajaan Allah itu diperluas ya, the advancement of the kingdom of God itu bukan tanpa gereja. Itu jelas sekali kalau sudah membaca misalnya di dalam eklesiologi dari surat Efesus ya, itu sangat jelas gitu. Kristus itu memenuhi segala sesuatu gitu. The fullness itu melalui gerejanya, itu jelas sekali. Ini high view of the church ya, di dalam hal ini ya. Tapi sekali lagi beware, hati-hati untuk nggak menggantikan posisi Kristus itu. Ada satu ini artikel yang menarik ditulis oleh John Webster ya. Saya pernah pakai ini untuk mengajar di Stretch ya. Sudah bisa baca, judulnya itu Evangelical Ecclesiology ya. Dan di situ dia mengingatkan ini gereja itu seharusnya itu menjadi penunjuk gitu, rhetoric of indication. Dia menunjuk kepada Kristus, seperti Roh Kudus yang juga menunjuk kepada Kristus. Itu adalah natur daripada gereja gitu. Dan gereja mesti berhati-hati untuk tidak melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Sekali lagi gereja itu mesti berhati-hati untuk enggak menjadi sombong ya, melakukan apa yang sebetulnya hanya bisa dikerjakan oleh Kristus gitu. Misalnya sederhana gereja itu bukan savior bukan gitu. Gereja itu bukan juru selamat. Yang juru selamat itu adalah Kristus ya. Kita ini memberitakan Kristus yang adalah juru selamat itu. Gereja bukan juru selamatnya tapi gereja yang kena savior syndrome ya bermasalah. Sama seperti orang Kristen kalau kena savior syndrome ya bermasalah di dalam hal ini gitu. Kita ini bukan Kristus ya, gereja bukan Kristus. And yet ya, saudara perhatikan di dalam Heidelberg Katekismus ini dikaitkan dengan sangat erat ya. Kalau kita mengharapkan ya, merindukan datangnya kerajaan Allah, kita juga punya hati ya, terus untuk mendoakan Tuhan itu memelihara gerejanya dan mengembangkan. Istilah preserve ini menarik di dalam bahasa ini ya, bahasa Inggris. Coba saya cek sedikit ya di dalam ini daripada bahasa Jerman ya di sini ya. Erhalten ya, pakai istilah Erhalten preserve ya, ini preserve terjemahan yang baik ya, Erhalten itu maksudnya begini ini istilah ini ya, put Erhalten dan preserve itu ya, itu satu istilah yang seringkali dipakai di dalam konteks ini ya, church militant gitu, ini dalam konteks gereja sedang berperang. Termasuk juga gereja yang mengalami penganiayaan gitu, the suffering church itu pakai istilahnya Erhalten, preserve your church, maksudnya peliharakanlah. Ini kata yang sering sekali dipakai oleh Calvin ya. Peliharakanlah gerejamu, maksudnya dipeliharakan dari apa gitu. Saudara begini ya, kalau keadaan kita di atas misalnya ya, kita akan seperti kayak agak nggak relevan ya ngomong peliharakan. Sudah mengerti kan maksudnya ya. Orang kalau lagi sakit, gitu, lagi di bawah, lagi susah, gitu, kita bilang, Tuhan peliharakanlah hidupku. Lebih bisa dimengerti ya. Tapi orang lagi di atas, misalnya, peliharakanlah. Ya memang peliharakanlah juga, peliharakanlah dari temptation ya. Peliharakanlah dari complacency ya, boleh juga berdoa seperti peliharakanlah supaya saya jangan jadi sombong ya. Tapi biasa istilah peliharakan itu kan memang dipakai ya, lebih cocok di dalam keadaan orang yang menderita, betul kan ya. Orang yang sakit penyakit, menderita, kesulitan, terus kita bicara Tuhan peliharakan. Nah ini loh saya mau pakai konsep ini ya, bukan saya mau pakai, memang pengertiannya demikian deh. Kalau sudah membaca itu istilah preserve your church, ini berarti church itu ada di dalam bahaya. Ini church itu bukan di dalam keadaan established di atas gitu ya.
Nah, ini makanya saya itu Alkitab berkali-kali ya mengingatkan itu hati-hati ya dengan orang kaya ya. Kalau dia nggak berhati-hati ya itu dia sulit sekali saya berdoa peliharakanlah Tuhan, itu sulit gitu karena melihat apanya lagi yang saya perlu gitu. Orang saya sekarang juga sudah nggak kekurangan apa-apa, kenapa saya mesti berdoa lagi pelihara? Karena kita ngomong juga tapi ngomong basa-basi gitu. Tapi orang yang sulit saya itu gereja yang dianiaya ya, yang di dalam keadaan berperang dan sebagainya. Waktu bicara kepada Tuhan preserve your church, itu saya percaya tone-nya beda ya. Gereja yang berada di dalam badai, waktu bicara kepada Tuhan, preserve your church, make it grow. Ini lain ya, saya lain gitu. Makanya di dalam bagian ini, ya either way lah. Maksudnya, katakanlah di dalam keadaan yang damai pun ya, tetap nggak boleh jatuh kepada spirit complacency ya. Kalau sudah melihat di sini kan, make it grow. Jadi nggak boleh puas dengan keadaan gereja ya. Kita minta kepada Tuhan ya, gereja itu bisa terus-menerus berkembang ya. Kemudian di dalam keadaan bahaya supaya gereja itu dipelihara oleh Tuhan ya. Tentu saja kita bukan berarti terus kemudian minta supaya Tuhan menghadirkan begitu banyak penderitaan ya, itu doa konyol gitu, doa orang sombong sebetulnya ya. Nggak ada di dalam Alkitab saya prinsip kita mesti minta penderitaan, kesulitan dan sebagainya, nggak pernah ada gitu. Yang ada adalah doa kita dengan rendah hati minta Tuhan itu menjauhkan kita daripada segala pencobaan itu yang ada di dalam doa Bapa kami ya. Saudara nggak mendapati doa di dalam Bapa kami, oh Tuhan kirimkanlah beribu-ribu kali lipat kesulitan dalam gitu, nggak ada, itu doanya orang sombong namanya gitu. Tapi saya waktu itu betul-betul terjadi ya ditetapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya kesulitan-kesulitan yang menimpa gereja ya. Seperti juga pada saat ini. Nah, kita bisa dengan perspektif yang berbeda yang mengatakan kalimat ini ya, preserve your church. Tuhan peliharakanlah gerejamu ya daripada yang jahat, karena memang betul-betul berada di dalam peperangan melawan yang jahat. Maka saudara membaca di dalam kalimat berikutnya ya, ini bukan kebetulan setelah bicara preserve your church, make it grow ya. Terus saudara baca di dalam bagian berikutnya ya, itu adalah binasakanlah segala perbuatan iblis dan segala kekuasaan yang menentang engkau. Demikian pula segala maksud jahat yang dirancangkan untuk melawan firman-Mu yang kudus, sampai kerajaanmu datang dengan sempurna. Di dalamnya engkau akan menjadi semua di dalam semua. Your kingdom comes ya, datanglah kerajaanmu ya. Doa ini termasuk juga kesadaran ya, bahwa kita ini berada di dalam peperangan rohani ya. Nah ini waktu kita bicara kerajaan Kristus ya, sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya ya, itu penghayatan mengatakan Kristus adalah Raja, maka saya berhak untuk mendapatkan fasilitas royal, fasilitas kerajaan ya, karena ya kita ini adalah anak raja lah, atau apa katanya saudaranya Kristus lah, atau apa dan sebagainya. Itu penghayatan ngawur saya. Penghayatan sama sekali nggak ada dasar Alkitabnya gitu, bukan bicara itu sebetulnya gitu. Kalau kita menyebut Kristus sebagai Raja, ya dia adalah panglima kita, berarti kita ini adalah laskar-laskar yang diajak untuk berbagian di dalam peperangan ini. Dan Kristus sudah menang, Kristus sudah menang. Kita masih di dalam peperangan ini ya, belum selesai peperangan kita ya. Kristus, pribadi Kristus, dia sudah menang di atas kayu salib, dia bangkit ya, pada hari yang ketiga. Dan kemenangannya itu sudah pasti, dan saudara dan saya sebetulnya itu diundang di dalam kemenangan yang pasti ini gitu. Tetapi kemenangan ini saya bukan tanpa peperangan rohani. Berbahagialah saya orang yang turut serta di dalam peperangan yang kudus ini ya. Bukan peperangan fisik saya, bukan gitu. Bukan peperangan dengan kekerasan ya atas sama agama dan sebagainya, bukan. Ini adalah peperangan batini ya. Ini peperangan spiritual seperti dikatakan di dalam surat Efesus ya, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan the devil, melawan iblis, melawan setan di dalam hal ini ya. Sudah Luther itu pernah mengatakan kalimat ini ya, kalimat yang menghibur ya. Dia mengatakan kalimat seperti ini, kalau dalam kehidupan kita ya, kita diganggu ya, ini diganggu oleh pekerjaan iblis gitu ya, diserang gitu. Ya kita boleh terhibur di dalam hal ini ya. Luther mengatakan ya, kita boleh ini ya, dihibur dalam hal ini. Berarti kita itu on the right track. Kita itu sudah di dalam jalan yang benar ya. Kalau setan terus menyerang kehidupan kita gitu ya, itu berarti Luther mengatakan kita itu sudah di dalam jalan yang benar. Tapi celakalah kita ya, celakalah kita kalau hidup kita ini aman-aman saja, nggak ada orang yang
keberatan dengan kita, ya, kita bukan dibenci oleh dunia, tapi malah dikasihi, ya, dan dipuji-puji oleh dunia. Wah, celakalah, celakalah kehidupan kita. Ini bukan berarti terus kita minta, oh Tuhan kirimlah ini ya, apa itu beribu-ribu iblis gitu untuk menggocok saya, gila saya doa seperti itu ya. Paulus saja berdoa utusan iblis itu supaya dicabut daripadanya, tapi kita malah minta supaya ada penggocokan iblis. Itu orang gila saya berdoa seperti itu. Kita bukan diminta untuk berdoa menantang seperti itu, tidak. Itu orang yang nggak mengenal dirinya sebetulnya. Orang yang nggak tahu kekuatan dirinya itu seperti apa. Itu doa yang sembrono luar biasa. Tapi yang kita ada di sini adalah, yang diajarkan di sini adalah waktu seseorang itu berjalan di dalam kehendak Tuhan, ya, waktu dia berbahagia di dalam narasi kerajaan Allah, itu peperangan itu sudah menanti di dalam hal ini. Maka di sini dikatakan, binasakanlah segala perbuatan iblis dan segala kekuasaan yang menentang engkau. Orang yang memiliki visi kerajaan Allah, dia tahu dia berada di dalam peperangan rohani. Pengajaran yang benar, waktu diajarkan, itu perlawanannya itu pasti ada. Sekali lagi ya, pengajaran yang benar, waktu itu dihadirkan, akan ada iblis dan antek-antek yang berusaha menghancurkan. Kita nggak senang dengan ini, pasti gitu. Kita nggak boleh senang, kita nggak boleh menikmati apalagi gitu ya, pasti tidak gitu. Tapi ini sesuatu yang memang akan menyertai seperti ini. Seperti sudah dikatakan ya, peperangan rohani. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin ada di dalam kehidupan kita ini ada kesulitan-kesulitan hidup, entah itu di dalam persoalan keluarga lah, atau di dalam persoalan apa ya, pekerjaan, atau termasuk juga di dalam gereja ya dan sebagainya. Waktu kita mau menjalani ya visi kerajaan Allah, ada gangguan daripada iblis. Ya. Bukan untuk menakut-nakuti kita ya, bukan. Tapi inilah termasuk juga waktu kita memohon kepada Tuhan, your kingdom come, dengan rendah hati ya, kita mau mengatakan bahwa kita ini nggak kuat kalau kita berperang dengan kekuatan kita sendiri. Makanya kita bicara kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, binasakanlah segala perbuatan iblis. Siapa yang membinasakan? Kalau kita berdoa ya kepada Tuhan, binasakanlah perbuatan iblis. Berarti yang membinasakan siapa? Gereja, saudara dan saya, atau Tuhan? Sederhana kan ya jawabnya ya. Nah ini tadi ya, mengingatkan ya. Jangan mengerjakan bagian yang bukan bagian kita. Yang membinasakan iblis itu bukan saudara dan saya. Bukan, kita nggak ada kekuatan itu, tidak. Yang membinasakan itu adalah Kristus. Ya, makanya kita berdoa, destroy the devil's work. Ya. Siapa yang destroy? Ya, sederhana sekali. Ya Tuhan yang melakukan itu. Tapi kalau kita mau menjadi rasa full of challenge ini, berperang melawan iblis gitu ya. Akhirnya kita jadi jatuh, akhirnya kita sendiri jadi gagal. Kita akhirnya jadi mempermalukan nama Tuhan karena kita nggak sadar ya kita sebetulnya siapa. Tapi sekali lagi poin yang mau ditekankan di sini adalah waktu kita bicara tentang kerajaan Allah ya, datanglah kerajaanmu. Itu berarti termasuk di dalamnya ini termasuk dimensi peperangan rohani. Nggak bisa nggak ada karena orang yang mengharapkan kerajaan Allah datang itu berarti siap berperang bersama dengan Kristus. Tapi Kristus sudah menang, Kristus sudah menang dan dia pasti menang. Saudara dan saya diundang di dalam peperangan yang suci ini ya, peperangan yang kudus ini. Against your holy word ya, musuh-musuh Kristus di dalam terjemahan bahasa Inggris, every conspiracy against your holy word, melawan firman-Mu yang kudus. Suatu firman diberitakan itu dihina, diputer-puter, diejek dan sebagainya. Tuhan suatu saat akan menghakimi orang-orang seperti itu ya. Kalau dia nggak bertobat ya, kecuali dia bertobat, Tuhan akan mengampuni. Tapi kalau dia nggak bertobat, Tuhan pasti akan menghakimi orang-orang seperti itu. Tapi saudara dan saya nggak dipanggil untuk menjadi perusak pemberitaan firman Tuhan, saya tidak. Orang yang ini ya, orang yang terus mengganggu pemberitaan firman Tuhan ya. Setiap kali ada firman Tuhan yang benar diberitakan, tapi terus diganggu ya, dirusak, diputar demikian luas, itu dosanya besar. Tuhan akan menghadapi orang seperti itu ya. Harap Tuhan berbelas kasihan. Tapi kalau orang tersebut tidak bertobat ya sudah, dia akan menuai murka Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara dan saya dipanggil bukan untuk menjadi perusak pemberitaan firman Tuhan, bukan. Kita bukan dipanggil untuk menjadi pengacau pemberitaan firman Tuhan, bukan itu. Saudara dan saya dipanggil menjadi orang yang ikut berperang. Nah, ini waktu bicara berperang, saya sebetulnya bisa bisa bahas lebih panjang lagi ya, dikaitkan dengan virtue of courage ya. Lawan katanya courage itu adalah coward, pengecut.
Waktu nama Tuhan dihina, saudara diam saja. Saudara itu bukan sabar, itu saudara pengecut namanya. Sekali lagi ya, saudara. Waktu nama Tuhan dinista, dihina, saudara diam saja ya. Saudara bukan orang yang sabar. Saudara mungkin adalah orang yang pengecut, yang nggak berani perang di dalam hal ini. Ada beda ya, saudara. Waktu kita dihina, kita dicaci maki, or even katakanlah gereja kita ya, itu nggak harus menjadi isu di dalam hal ini. Memang kita nggak sempurna. Memang kita adalah orang yang berdosa di dalam hal ini. Memang kita adalah orang yang penuh kekurangan. Ya, orang menghina kita, ya memang kita patut juga dihina. Orang kan memang kita orang yang berdosa. Gitu. Tapi kalau orang menghina nama Tuhan, tapi saudara masih diam saja begitu. Ini ada yang salah dengan kerohanian kita. Gitu. Ada yang nggak beres itu. Saudara baca di dalam cerita sekolah minggu ya, itu Daud yang berperang melawan Goliat ya. Ini cerita sekolah minggu ya. Itu Daud itu dipenuhi dengan kemarahan yang kudus ya. Siapa orang ini ya? Orang yang tidak bersunat ini ya, dia berani menghina ya barisan Allah yang maha tinggi. Itu hatinya Daud itu pada nama Tuhan yang maha tinggi gitu. Dan dia itu jadi marah dalam hal itu ya. Marah yang suci saya bukan. Dan Tuhan nggak menegur Daud kan ya. Misalnya ada suara dari saudara, Daud sabarlah gitu misalnya. Lu mesti banyak sabar, banyak mengampuni. Ini bukan bicara pengampunan, bukan bicara sabar saya. Ini bicara keberanian di dalam peperangan. Saudara dan saya waktu kita mendoakan ini ya, your kingdom come, ya sudah harus jelas di dalam hal ini. Kita diundang untuk masuk ke dalam peperangan yang kudus ini ya. Hati-hati dengan konsep peperangan yang salah ya, konsep peperangan ala ini ya, apa ini saya, agama radikalisme, fundamentalisme dan sebagainya. Bukan itu ya, karena sekali lagi ya, ini bicara di dalam pengertian peperangan yang bukan melawan darah dan daging ya, tapi melawan iblis, melawan setan. Tapi fokusnya jelas ya, kalau sudah melihat di sini ya, conspiracy against your holy word. Conspiracy against your holy word. Waktu firman Tuhan diberitakan, itu ada penaburan benih lalang yang berusaha untuk mengacau. Dan akan terjadi terus seperti itu sampai Kristus datang kedua kalinya ya. Kita jangan menjadi lengah, kita jangan menjadi pengecut ya, kita jangan jadi orang yang toleransi di dalam hal ini ya, dengan perusakan seperti itu ya, tapi kita mesti berperang bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, bijaksana, cinta kasih, belas kasihan ya. Waktu kita mendoakan ini ya, your kingdom come, saudara mengerti spektrum of meaning ini sebetulnya apa gitu ya, dari kalimat ini waktu kita mendoakan your kingdom come. Jangan dengan visi kerajaan yang salah gitu ya, Allah kita sendiri, dari proyeksi kita sendiri, tapi sungguh-sungguh yang menurut firman Tuhan. Mungkin saya mau membaca ini ya, saya membaca 1-2 ayat sebelum kita menutup ini ya Bang. 1 Yohanes 3 ya, saya membaca 1 Yohanes 3. Saya membaca 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu ya. Kita nggak menafsir ini secara ketat di dalam konteks 1 Yohanes 3 ya, tapi bagaimana ini diresepsi di dalam Heidelberg Katekismus. Yang mau dikatakan di sini adalah memang ada peperangan saya di sini antara Kristus dan iblis ya. Jadi sudah membaca di sini. Kristus akan membinasakan perbuatan iblis itu. Lalu satu lagi Roma 8 ya, Roma 8. Kita membaca Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi ini khususnya di dalam kalimat yang terakhir ya, kita terus berharap ini ya, sampai itu digenapkan, seperti dikatakan dengan Roma 8, 22 dan 23 ya. Kita akan terus groaning di dalam terjemahan Indonesia itu
mengeluh ya, groaning ya di dalam hal ini, mengharapkan dengan sangat ya kedatangan kerajaan Allah ini secara sempurna ya. Nah, saudara membaca di sini di dalam Katekismus Heidelberg itu, sampai kerajaanmu datang dengan sempurna ya. Di dalamnya engkau akan menjadi semua di dalam semua. Nah, ini adalah pengharapan kita, saudara. Selama kita berada dalam dunia, ya, selama gereja masih berada dalam dunia, gereja ini adalah gereja yang berperang, ya. Berperang, gereja militan, saudara. Gereja militan berperang sekali lagi bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan iblis, melawan pengajaran-pengajaran yang melawan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kiranya Tuhan memberikan kepada kita bijaksana, berikan kepada kita anugerahnya.